Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Karena kemarin kita mempelajarinya baru 2 hewan, yaitu ayam dan kucing. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mempelajari pertumbuhan hewan selanjutnya, yaitu kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang kemarin, kita berdoa dulu ya. Semoga pelajaran hari ini dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Semuanya ada berdoa, tangan menengadah, kepala menunduk. Wahid ibnain talata, ya Allah, dengan menyebut namamu pada hari ini kami akan belajar ilmu bahasa Indonesia, maka mudahkanlah kami belajar ilmu bahasa Indonesia. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita simak pembelajaran berikut ya. Selamat menyimak. Oke, next kita akan lanjut mempelajari tentang hewan kupu-kupu. Nah, siapa yang pernah menangkap kupu-kupu atau ketika lihat kupu-kupu, cantik banget. Biasanya mbak-mbak nih ya yang suka kupu-kupu. Oke, kita akan mempelajari teman-teman. Pada hewan kali ini kita akan sedikit berbeda. Karena apa? Karena nanti kupu-kupu itu ternyata beda loh. Dari dia keluar dari telurnya, dan kita lihat, simak. Nah, ini dia. Kupu-kupu berawal dari telur, karena kupu-kupu juga ovipar. Jadi bertelur, kemudian telurnya menetas, akan berubah menjadi apa ya? Bukan kupu-kupu kecil loh ya, bukan anak kupu-kupu, tapi akan berubah menjadi apa ya? Iya, betul sekali. Akan berubah menjadi ulat. Tahu ulat, teman-teman? Ulat itu ular yang ada di daun, di pohon. Nah, jadi yang suka bilang, ih kupu-kupunya lucu gitu. Ini loh, kupu-kupu itu dari ulat teman-teman. Ulat yang biasa, kalau ulat itu bikin gatel loh, gini. Iya, betul sekali. Untuk menjadi kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu harus melewati dulu masa-masa menjadi ulat. Nah, kemudian dari ulat akan berubah menjadi apa ya? Ini dia, menjadi kepompong. Ada yang pernah lihat kepompong, teman-teman? Iya, kok kepompong itu diem aja ya? Iya, betul sekali. Karena masa kepompong itu adalah masa di mana ulat sama kupu-kupu itu berpuasa. Jadi nggak makan, nggak minum, begitu. Kemudian selanjutnya dari kepompong akan keluar sesuatu yang indah sekali. Nah, ini dia. Baru kemudian akan menjadi kupu-kupu. Prosesnya panjang ya teman-teman, dan berbeda. Sangat berbeda sekali dengan ayam dan kucing. Karena ayam dan kucing itu ketika keluar dari induknya itu kayak begitu. Jadi bentuknya sama. Kalau kupu-kupu berbeda. Jadi setelah telur menetas akan berubah menjadi ulat. Beda kan teman-teman ulat sama kupu-kupu? Nah, karena bertelur jadi kupu-kupu termasuk hewan ovipar, itu bertelur. Teman-teman juga bisa membaca di buku tematiknya teman-teman halaman 125. Nah, ini dia. Ustazah punya lagu lagi nih untuk memudahkan teman-teman dalam menghafal pertumbuhan kupu-kupu. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar. Nanti kayak gini nanti lagunya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, kupu bertelur, telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, kupu bertelur, kupu bertelur. Nah, sudah ada 2 nih yang dinyanyiin. Semoga memudahkan teman-teman dalam menghafal ya. Nah, baik, bentuk tubuh kupu-kupu dari telur menetas sampai dewasa ternyata mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda sekali. Bisa dilihat ya teman-teman tadi dari telur, kemudian telur menetas akan berubah menjadi ulat. Nah, kemudian ulat itu akan memakan daun yang sangat banyak sekali sampai gemuk. Karena untuk mempersiapkan fase selanjutnya, karena harus berpuasa.
dan mulai melepaskan kulit luarnya. Setelah itu ulat akan mencari tempat untuk bergantung terbalik. Jadi kepalanya di bawah, di ranting pohon atau di daun. Nah, kemudian setelah itu adalah fase di mana ulat mulai berpuasa, sudah nggak makan daun lagi. Nah, kemudian akan berubah. Nah, saatnya ulat berproses merubah tubuhnya menjadi tubuh kupu-kupu yang indah sekali. Tapi teman-teman, tetap ya, semuanya itu atas izinnya Allah. Jadi dari telur, kupu-kupu, ulat, kemudian jadi kepompong, itu semua atas izinnya Allah, teman-teman. Masya Allah sekali, kita harus bersyukur. Karena apa? Ciptaannya Allah itu luar biasa sempurnanya. Apakah manusia bisa? Tidak ada yang bisa menandingi kuasanya Allah. Jadi kita harus bersyukur. Teman-teman kalau melihat prosesnya kupu-kupu akan kagum sekali. Karena nanti dari ulat ke kepompong itu prosesnya luar biasa, teman-teman. Di dalam kepompong pun akan berproses yang kita sendiri tidak bisa membayangkan. Masya Allah, kok bisa ya? Sampai begitu nanti. Nah, ternyata fase kepompong itu dialami selama 10-15 hari. Cukup lama ya teman-teman, berpuasa 15 hari tanpa minum, tanpa makan. Nah, kemudian di dalam kepompong itu ulat berproses merubah dirinya menjadi tubuhnya kupu-kupu. Kemudian nanti kalau waktunya sudah tiba, kupu-kupu yang sudah terbentuk di dalam kepompong akan berusaha dengan sekuat tenaga keluar dari kepompong. Usahanya besar sekali teman-teman. Pernah nggak teman-teman melihat kupu-kupu yang keluar dari kepompong? Yang tadinya sayapnya masih lemah, akan berlatih untuk mengepakkan sayapnya dulu, baru kemudian sayapnya bisa dipakai buat terbang. Nah, itu semua prosesnya panjang sekali dan mengagumkan. Masya Allah. Dan semua itu ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Kita harus bersyukur. Manusia tidak ada apa-apanya, teman-teman. Ya. Oke, kita akan belajar selanjutnya. Kupu-kupu sudah ya. Nah, kita akan melihat dulu video pertumbuhannya kupu-kupu ternyata. Oke, kita simak bersama-sama. Ini adalah video pertumbuhan kupu-kupu. Ini adalah kupu-kupu yang akan mencari tempat untuk bertelur. Mana ya kupu-kupunya? Ini dia. Cantik sekali ya teman-teman. Kupu-kupu akan mencari tempat untuk bertelur. Kemudian nanti kalau sudah ketemu tempatnya, nah disitulah kupu-kupu menyimpan telurnya. Nah, sudah ada telur nih di daun. Nah, ternyata tadi selang beberapa waktu telurnya sudah menetas menjadi apa teman-teman? Bagus sekali. Menjadi ulat ya nih yang sedang berjalan. Ulat sudah tambah gemuk, tambah besar karena makan banyak daun. Untuk mempersiapkan fase berpuasa, fase kepompong. Selama berapa hari? Kurang lebih 10-15 hari. Nah, ini akan mencari tempat yang disukai. Yang nyaman, merasa nyaman di situ. Kemudian ulat akan bergantungnya terbalik, kepalanya di bawah. Nah, ini dia adalah fase kepompong. Kena angin, kena hujan, ya udah puasa, nggak makan, nggak minum. Nah, di dalam kepompong ini sudah proses menjadi kupu-kupu. Lihat teman-teman, nah ternyata sudah mulai keluar dari kepompong. Ini sayapnya yang masih lemah. Kemudian akan menjadi kuat. Nah, mulai mengepakkan sayap dan jadilah kupu-kupu yang kita lihat. Nah, itu nanti akan bertelur dan menghasilkan banyak lagi kupu-kupu. Begitu ya teman-teman, itu adalah pertumbuhan dari kupu-kupu. Kita lanjutkan ke hewan selanjutnya yaitu katak. Ternyata katak juga mengalami pertumbuhan teman-teman. Tapi yang jelas katak pertumbuhannya
Nah, kita lihat. Nah, sama dengan kupu-kupu mengalami perubahan bentuk tubuhnya. Kalau tadi ayam sama kucing kan sama. Nah, sekarang kupu-kupu sama katak itu beda-beda. Jadi ketika katak bertelur akan menetas jadi berudu. Berudu itu kalau teman-teman biasa main di sawah atau di got, pernah nggak teman-teman lihat di got itu ada kayak ikan? Tapi ternyata itu bukan ikan, teman-teman. Itu adalah kecebong. Kecebongnya katak. Nah, nanti kecebong akan tumbuh lagi menjadi berudu. Berudu yang punya kaki. Kakinya 2, kemudian akan tumbuh lagi kaki di belakang jadi 4. Nah, seiring bertambahnya waktu jadi tumbuh jadi katak muda. Katak muda itu yang masih ekornya panjang. Lihat ada ekor panjang. Nah, kemudian ketika nanti jadi katak dewasa, ekornya akan memendek. Jadilah katak dewasa. Katak dewasa bertelur. Jadi begitu terus siklusnya. Diulang-ulang sampai katak jadi banyak di dunia ini. Nah, ternyata Allah menciptakan katak itu termasuk hewan ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Teman-teman juga bisa menyimak, bisa membaca tentang pertumbuhannya katak di buku tematik halaman 131. Nah, kemudian Usnisa punya video pertumbuhannya katak. Kita simak ya, teman-teman. Nah, ini dari katak bertelur. Kemudian nih, telurnya katak kok kayak yang biasa diminum ya, Us? Kayak selasih. Nah, ini dia kecebong. Nah, teman-teman pernah melihat kayak gini? Yang biasa disebut cetol, cetol. Nah, itu ternyata katak. Kemudian kataknya jadi berekor. Nah, ini dia katak muda yang masih punya ekor. Jadilah katak dewasa yang sudah tidak berekor. Itu tadi adalah pertumbuhannya katak, teman-teman. Nah, baik, selanjutnya kita akan belajar atau mempelajari pertumbuhan dari nyamuk. Ternyata pertumbuhan dari nyamuk itu tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan katak dan kupu-kupu karena bentuknya nyamuk itu dari telur menetas sampai dewasa memang berbeda-beda. Jadi seperti kupu-kupu dan katak ya teman-teman, tidak seperti ayam dan kucing. Nah, kita pelajari yuk, nyamuk itu ternyata pertumbuhannya diawali dari, nah kita lihat, dari telur. Nyamuk akan bertelur dan sekali bertelur, telurnya nyamuk itu jumlahnya banyak sekali sampai ribuan. Nah, ratusan ribuan, nah begitu. Nah, kemudian kalau telurnya sudah menetas akan menjadi larvanya nyamuk. Nah, larva ini biasa kita sebut dengan uget-uget. Nah, teman-teman pernah nggak lihat di bak mandi ya? Biasa kita temui di bak mandi, di ember, atau di air yang tergenang pokoknya. Karena nyamuk itu bertelurnya di air. Nah, jadi kalau teman-teman melihat tuh ada uget-uget, segera dibersihkan sebelum menjadi nyamuk. Nah, kemudian setelah menjadi larva akan mengalami juga masa seperti kepompong, berpuasa menjadi pupanya nyamuk ya. Dan pupa ini berarti dari uget-uget akan naik ke permukaannya air. Permukaan tahu teman-teman, atasnya air ya. Iya, air yang paling atas itu. Nah, jadilah namanya pupa. Kemudian pupa dari puasa akan keluar. Nah, ini dia keluarnya sudah jadi nyamuk yang sering kita temui. Kalau kita biasa melihat nyamuk itu kecil ya teman-teman, ternyata nyamuk-nyamuk itu sudah dewasa, nyamuk-nyamuk yang sudah mengalami masa uget-uget tadi loh, uget-uget, kemudian jentik-jentik. Nah, begitu kemudian mereka akan siap bertelur lagi. Nah, kita harus menjaga kebersihan biar nyamuk-nyamuk itu tidak bertelur banyak sekali, karena sekali bertelur menghasilkan banyak telur. Karena bertelur, jadilah nyamuk disebut dengan hewan ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur.
telur. Nah, teman-teman juga bisa membaca di buku tematik halaman 136 tentang pertumbuhannya nyamuk. Nah, di sini Usnisa punya video dari pertumbuhan nyamuk. Kita simak ya, teman-teman. Ini dia, nyamuk akan melepaskan telur-telurnya. Sekali bertelur banyak sekali ya, teman-teman ya. Nah, ini dia telur-telur nyamuk. Telur-telur nyamuk di air. Kemudian setelah beberapa hari, nih sekali tadi telurnya berbentuknya seperti ini teman-teman. Jadi banyak sekali ya. Nah, nanti kalau sudah menetas, telurnya akan berubah menjadi larva atau uget-uget. Nah, ini masih telah ini dia. Ini sudah uget-uget teman-teman. Ih, uget-uget yang itu loh ada warna-warna merah ya. Nah, ini sudah mau menjadi pupa nih. Yang sudah ke permukaan air, berarti ini sudah pupa. Nah, kalau sudah pupa, udah berpuasa, jadilah nanti keluar di sini. Keluar sini sudah jadi nyamuk, teman-teman. Ini adalah fase nih. Ini adalah fase pupa atau kayak tadi kepompong ya. Nah, ini permukaan air atau air yang paling atas. Nah, ini dia. Di sini akan mengeluar. Nah, ini sudah mau keluar, teman-teman. Keluar nyamuk yang setiap hari kita temui. Kita suka gemes ya sama nyamuk. Nyamuknya kok banyak sekali, gini-gini. Nah, ini dia nyamuknya. Nah, ini apanya teman-teman? Mulutnya nyamuk ya. Mulutnya nyamuk itu bagi nyamuk tajam sekali ya. Itu kayak seperti jarum bagi kita. Nah, itu tadi ya. Nih, nyamuk bertelur. Kemudian telurnya akan menjadi uget-uget. Jadilah, iya, ini jentik-jentik nyamuk. Kemudian jadilah nyamuk. Nah, demikian tadi teman-teman pertumbuhannya nyamuk. Dari itu kita harus menjaga kebersihan. Karena nyamuk sukanya di air, suka bertelur di air, kita harus menjaga kebersihan air kita. Nah, kita kalau menggunakan bak mandi, menggunakan ember, usahakan setelah digunakan ditutup biar tidak dipakai bertelur sama nyamuk-nyamuk ya. Nah, dari berbagai jenis nyamuk ternyata ada juga nyamuk yang dapat menyebabkan sakit parah. Seperti contohnya nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah, kemudian nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Dari itu kita harus menjaga kebersihan ya teman-teman. Dan juga ketika teman-teman nanti menemui kayak contohnya di depan rumah teman-teman ada pot, kemudian saat musim hujan potnya ada air yang menggenang. Nah, kalau teman-teman tahu silahkan dibuang ya teman-teman airnya. Biar apa? Biar tidak digunakan nyamuk untuk bertelur. Karena nyamuk tadi sukanya bertelur di mana? Di air. Nah, sebisa mungkin kita menjaga kebersihan. Semoga kita selalu dilindungi Allah. Baik teman-teman, berikut tadi adalah hewan-hewan yang kita pelajari pertumbuhannya. Semoga ilmu yang diberikan Usnisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, dan pesannya Usnisa, walaupun teman-teman belajar di rumah, tetap semangat belajar, jaga kebersihan, selalu berdoa, semoga kita selalu dilindungi Allah, dan semoga keadaan segera membaik. Oke teman-teman, Usnisa mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata dalam video ini. Semoga bermanfaat. Di akhir Usnisa, kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.